Salam bilioner cerdas, kembali lagi di sini dengan Cerdas Kripto, platform yang menyediakan analisa, berita, dan juga informasi terupdate dari dunia cryptocurrency. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua bilioner cerdas. Berita pertama dari The Daily Hall. Solana, Avalanche, dan dua alternatif koin lainnya akan bertahan dalam crypto winter. Menurut Marius Capital Management dari Morgan Craig. Menurut laporan dalam bisnis, Yusko mengatakan bahwa token asli blockchain Smart Chain Solana, Avalanche, Cosmos, dan Polkadot adalah di antara aset kripto yang mampu bertahan dari pasar. Dalam kasus Solana, pendiri Morgan Craig mengatakan bahwa blockchain terbesar ketujuh dengan tutup pasar adalah protokol besar. Mungkin masih ada beberapa volatilitas potensial dalam harga di depan, tapi jangka panjang saya pikir itu protokol yang hebat. Apa yang Anda lihat adalah kripto jelas dalam siklus bearish. Ini akan berjuang untuk bulan-bulan 12 berikutnya. Maka kita akan kembali ke siklus bullish berikutnya yang dipicu oleh peristiwa separuh berikutnya. Acara Bitcoin terakhir terjadi pada Mei 2020. Yang berikutnya diharapkan menjadi selama 6 bulan pertama tahun 2024. Yusko juga mengatakan bahwa Bitcoin tidak berkorelasi dengan saham, meskipun mungkin tampak demikian pada frame waktu yang lebih pendek. Misalnya, Bitcoin turun 7,77% year to date dibandingkan dengan Tech Heavy Nasdaq yang telah jatuh 9,89% tahun ke tanggal setelah niat Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga. Anda tidak dapat menghitung korelasi selama jangka pendek. Hanya matematika tidak berhasil, dan dia memang benar bahwa pada saat stres, semua korelasi pergi ke satu. Perkecil korelasi Bitcoin ke ekuitas adalah 0,15 untuk jangka waktu yang lama. Beberapa minggu, beberapa bulan, itu berjalan lebih tinggi. Tetapi dalam jangka panjang masih 0,15 dan untuk obligasi itu 0. Berita berikutnya dari Finbold. Tonggak besar ketiga 2022, jumlah total transaksi Cardano mencapai 30 juta. Blockchain Cardano telah mencatat tonggak lain dalam jumlah transaksi yang menuai dan pengembangan jaringan yang telah dipercepat dalam beberapa bulan terakhir. Pada 8 Februari 2021, total transaksi Cardano mencapai 30,4 juta. Penambahan lebih dari 4 juta transaksi sejak 10 Januari 2022. Data oleh Google Data Studio menunjukkan tonggak transaksi baru yang sejajar dengan kenaikan proyeksi Cardano dalam aktivitas jaringan karena lonjakan adopsi. Pertumbuhan yang diharapkan melihat perusahaan induk Cardano, Input-Output Hong Kong, mengumumkan peningkatan ukuran blok dengan fokus pada pengetahuan skalabilitas. Lonjakan transaksi juga menyoroti dampak potensial dan peluncuran kemampuan kontrak pintar dalam jaringan Cardano. Perlu dicatat bahwa blockchain terdesentralisasi Cardano menarik pengguna baru, mulai dari bank hingga aplikasi desentralisasi. Baru-baru ini, pertukaran terdesentralisasi berbasis Cardano pertama, dijuluki SundaeSwap, langsung bertransaksi di mainnet. Bursa ini menawarkan beberapa kolam perdagangan dengan token Anda. Secara umum, tahun 2022 saja jumlah dompet Cardano melonjak lebih dari 10%, naik dari 2.666.372 pada 1 hingga 3.015.400 pada 7 Februari. Total kenaikan 349.028. Pertemuan tersebut diterjemahkan menjadi penambahan 9.184 dompet setiap hari. Perkembangan pada jaringan cenderung berdampak pada ADA, token asli Cardano. Dengan waktu pers token diperjuangkan pada $1,14, peningkatan 7% dalam 7 hari terakhir. Investor berfokus pada kemungkinan ADA keluar setelah token mengalami volatilitas yang meningkat dan dalam korelasi pasar umum. Berikutnya dari Trustnode. Gelombang Bitcoin setelah melintasi $45.000. Bitcoin telah mencelupkan sedikit lebih lonjakan selama 5 pagi UTC yang akan menjadi jam perdagangan Shanghai. Saham naik di sana dengan indeks Shanghai menambahkan 0,65%, sementara Nasdaq telah naik 1%. Bitcoin turun namun menjadi 43.000 setelah melompat $45.500 dengan saat ini terlihat berpotensi seperti cangkir dan pegangan yang sangat bagus. Itu membentuk cangkir dengan bearish muncul dalam upaya terakhir dari parit pembentuk pegangan.
Anggap itu adalah pegangan yang menunjukkan beruang sangat lemah sekarang, dan Anda mendapatkan banteng yang tepat untuk pasti $50.000, tetapi bahkan mungkin $80.000. Itu jelas jika bermain dengan Ethereum juga naik menjadi $3.230 untuk sekarang berenang pada $3.050. Satu hal yang cukup jelas, mendekati $100.000, Bitcoin telah diambil karena sirkulasi setidaknya selama beberapa bulan, jika tidak lebih lama, dan dengan demikian secara teknis sekitar $3 miliar permintaan baru datang ke pasar. Paling tidak sekarang, hanya beberapa hari menjelang Super Bowl ketika Matt Damon akan memberitahu bangsa tentang crypto fortune mendukung pemberani ini minggu ini. Coinbase dan FTX akan menampilkan iklan selama Super Bowl juga, dengan pendiri FTX Sam Bankman-Fried mengatakan, "Ini cara untuk mengeluarkan nama kita di sana." Dalam hal venue untuk melakukan itu, sulit untuk menemukan profil yang lebih tinggi dari ini. Jadi kripto akan mainstream, meskipun mereka lebih kecil dari Apple, semua digabungkan dan mereka sangat jauh dari arus utama dalam penggunaan, dengan lapisan kedua masih dalam pengembangan atau pada fase awal adopsi, yang berarti kelas menengah barat masih sebagian besar beli dan hold. Itu akan berubah, pertama-tama perlahan, kemudian dengan cepat. Dengan itu tidak jelas apakah pertama kita akan mendapatkan periode tenang di antara atau tidak mabuk, hanya terus berpesta yang tenang. Berita berikutnya dari Bitcoin Magazine. DOJ memulihkan $3,6 juta dalam Bitcoin yang dicuri di Bitfinex hack. Departemen Kehakiman Amerika mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa bahwa itu telah memulihkan miliaran dolar Bitcoin yang dicuri dari peretas Bitfinex 2016, pertukaran cryptocurrency yang berafiliasi dengan stablecoin Tether. Penangkapan hari ini dan kejang keuangan terbesar departemen yang pernah ada menunjukkan bahwa cryptocurrency bukanlah tempat yang aman bagi penjahat, kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco dalam sebuah pernyataan. Dalam upaya yang sia-sia untuk mempertahankan anonimitas digital, para terdakwa mencuci dana curian melalui labirin transaksi cryptocurrency. Berkat pekerjaan penegak hukum yang teliti, departemen sekali lagi menunjukkan bagaimana itu bisa dan akan mengikuti uang, tidak peduli apa bentuknya. Dalam skema metode sedang dihitung, para terdakwa diduga mencuci dan menyamarkan kekayaan mereka yang luas, kata Kepala Investigasi Kriminal IRS dalam sebuah pernyataan. Unit kejahatan IRS-CI telah sekali lagi menggunakan teknik pencucian yang canggih, memungkinkan mereka untuk melacak, mengakses, dan merebut dana curian yang berjumlah terbesar hingga saat ini, bernilai lebih $3,6 miliar. Bitfinex mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa itu telah bekerja sama dengan DOJ sejak investigasinya dimulai dan akan terus melakukannya. Jika Bitfinex menerima pemulihan Bitcoin yang dicuri, seperti yang dijelaskan dalam kertas putih di Leo, Bitfinex akan dalam waktu 18 bulan sejak tanggal menerima bahwa pemulihan menggunakan jumlah yang sama dengan 80% dari dana bersih yang dipulihkan untuk dibeli kembali dan bakar Yunus Set Leo token. Per pernyataan itu, pembelian kembali token ini dapat diselesaikan dalam transaksi pasar terbuka atau dengan mengakuisisi Yunus Set Leo dalam perdagangan over the counter, termasuk langsung memperdagangkan Bitcoin untuk Set Leo Yunus. Melalui situs web Bitfinex, Yunus Set Leo adalah token utilitas yang dirancang untuk memberdayakan komunitas Bitfinex dan memberikan utilitas bagi mereka yang ingin memaksimalkan output dan kemampuan platform perdagangan Bitfinex. Berikutnya dari Decrypt. Ubisoft membawa Rabbit ke sandbox Ethereum Metaverse Game. Karakter Rabbit Wacky yang akan muncul sebagai Ubisoft menyatakan klaimnya dan mengamankan tanah virtual di Metaverse Ethereum. Publisher video game utama Ubisoft terus menjelajahi perbatasan baru di Web3. Hari ini melakukan kemitraan dengan kontrak sandbox yang akan melihat perusahaan membawa waralaba permainan terkenal ke dunia permainan Metaverse berbasis Ethereum. Penerbit juga berencana akan membawa IP lain dari stable waralaba game yang populer yang cukup besar. IP video game teratas Ubisoft termasuk Assassin's Creed, Hanya Menari Jauh, dan Rainbow Tom Clancy, meskipun tidak mengumumkan IP tambahan mana yang akan memasuki sandbox. The Sandbox adalah game metaverse online yang memungkinkan siapa saja membeli plot darat yang dijual sebagai aset NFT. Pengguna kemudian dapat membangun pengalaman interaksi di atas tanah digital itu, dan bahkan memonetasi tanah dengan mengisi daya, uang untuk mengakses permainan dan ruang, atau dengan menyewakan tanah yang dimiliki kepada pembangun lain. Pemain juga dapat membeli dan menjual NFT serta memaksimalkan akses NFT eksternal.
Game seperti Sandbox dan Decentraland dianggap contoh-contoh awal dari Metaverse, yang merupakan visi untuk internet masa depan di mana pengguna berinteraksi sebagai avatar di ruang 3 dimensi imersif. Kedua game telah melihat kenaikan signifikan dalam nilai untuk token masing-masing, serta meningkatkan permintaan untuk lahan virtual setelah rebrand Metaverse di Raven ke Meta pada bulan Oktober. Ini bukan pertama kalinya Waralaba Rabbids yang berputar keluar dari seri platform Action Classic telah bergerak ke dunia teknologi Web3 dan blockchain. Pada tahun 2020, Ubisoft meluncurkan proyek NFT eksperimental yang disebut token Rabbids, yang memungkinkan pengguna membeli token yang terinspirasi oleh Rabbit, tetapi mereka dapat dicuri oleh pemain lain yang ingin membayarnya. Inisiatif ini menguntungkan amal UNICEF. Penerbit telah mendukung banyak startup kripto melalui inisiatif lab pengusaha. Ini memiliki ALS yang diterbitkan satu liga tembakan spin-off dari permainan sepak bola fantasi Ethereum, Sorare. Pada bulan Oktober, Ubisoft dinobatkan sebagai investor dalam merek Animoca, penerbit Sandbox, dan investor dalam berbagai startup yang berfokus pada Molaverse seperti OpenSea dan Dapper Lab. Sementara langkah itu bertemu dengan kritik, Ubisoft terus bergerak ke luar angkasa, termasuk pengumuman pekan lalu dari kemitraan dengan Yayasan Hibar untuk mendukung ekosistem Hedera. Ubisoft akan menjalankan model jaringan Hedera dan mengimplementasikan lagu Hedera dalam program lab pengusaha juga. Berikutnya dari Zai Crypto. Ripple mulai gerakan pemecahan rekaman karena XRP melonjak di atas Solana dan Cardano, pembunuh Ethereum. Ada banyak ceria untuk investor XRP karena harga cryptocurrency telah meledak lebih dari 35% dalam seminggu di tengah kebangkitan pasar kripto. XRP sekarang merupakan jaringan ke-6 paling berharga di industri. Data yang disediakan dengan memantau santian sumber daya kenaikan harga XRP baru-baru ini muncul di belakang pertumbuhan yang kuat dalam halaman aktif hariannya. Token juga telah naik lebih dari 6% sejak awal tahun meskipun kekacauan pasar kripto terbaru dan drama ruang sidang yang lama antara Ripple dan Komisi Efek dan Bursa Amerika Serikat. Baru-baru ini pengadilan telah memerintahkan unggul dari 3 dokumen dalam kasus ini, termasuk email CEO Ripple Brett Garlinghouse dan Ketua Eksekutif Chris Larsen serta pemberitahuan deposisi. Jeremy Hogan, seorang mitra di firma hukum Hogan & Hogan yang telah mengikuti kasus ini, mentweet bahwa keputusan terbaru hakim baik karena kami pindah dari fase kedua dari kasus, hal-hal yang akan terjadi. Jadi XRP ada pada golongan telah membalik ada hasil hari ini dan kembali besok dan melihat kemana hal akan berdiri. Berikutnya kita masuk ke airdrop. Airdrop pertama dari Live Infinity yang akan menawarkan 100 live untuk masing-masing 900 peserta cak dan 200 live untuk 50 peserta cak yang menyelesaikan tugas Twitter. Ikuti grup Telegram dan channel Telegram, Twitter, Medium. Selesaikan semua tugas dan bersaing untuk mendapatkan 100.000 live token. Berikutnya dari Punisher yang ditawarkan ada 6.000 PNSR atau setara $40. Referensi 300 PNSR atau $2. Tinggal bergabung dengan grup Telegram, channel Telegram, Twitter, dan ikuti tugas yang diberikan. Berikut dari NFT Ocean yang akan menawarkan 10 NO dan rujukan 10 NO. Bergabung dengan grup Telegram, saluran Telegram, Twitter, dan Instagram. Mulai boot dan selesaikan semua tugas. Berikutnya dari Uni Emirat Coin menawarkan hingga 1000 UEC atau setara $80 dan referensi 50 UEC atau $4. Bergabung dengan grup Telegram, saluran Telegram, Twitter. Yang terakhir airdrop dari Saktio. Saktio menawarkan SKTO koin seharga $40 untuk 1000 peserta cak dan rujukan teratas ada $110.000 untuk 50 perujuk teratas. Tinggal bergabung di grup Telegram, Twitter, dan YouTube. Selesaikan semua tugas. Sekian informasi, analisa berita, dan juga referensi airdrop yang bisa billionaire cerdas nikmati. Semoga bermanfaat. Salam cerdas kripto.